Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafael Putra. Saya di sini sebagai asisten praktikum mata kuliah pengantar ilmu komputer. Nah, di materi hari ini saya akan mengajarkan tentang penggunaan Microsoft Excel dan rumus-rumus perhitungan aritmatikanya. Nah, untuk materinya di sini yang akan saya sampaikan yaitu dari summary atau sum sampai ke count if. Nanti untuk selanjutnya itu akan ada di pertemuan yang selanjutnya. Ada di materi bagian Excel 2. Nah, di Excel 1 ini cukup dari sum sampai ke count if-nya saja. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman yang menonton video ini silakan sambil mencoba penggunaan Microsoft Excel-nya, silakan dibuat data kurang lebih seperti ini tabelnya. Lalu isiin datanya ini pakai 5 nama dan 5 npm. Terserah mau nama siapa aja, tidak perlu sama persis seperti ini. Nah, lalu kita isi nih nilainya. Kita isi acak aja. Tapi untuk beberapa nama kasih ada yang nilainya itu kosong, karena untuk kita simulasikan pakai yang di sini nih data kosongnya. Untuk kita cari data kosongnya, misalnya ini PK-nya 80, ini kosongin 70, ini 5. Lalu di sini 88, sininya 85, agonya kosong, terus di sini 78. Terus enggak, ini coba kita fullin dulu aja. Ini 80. Ini juga kita fullin. Enggak, ini kosongin 1. Ini kita fullin lagi. Ini kita kosongin 2. Nah, kalau sudah terisi semua datanya, dan jangan lupa sisakan kolom-kolom yang kosong, lalu kita mulai dengan rumus yang pertama, yaitu mencari total nilai. Nah, di sini kita menggunakan rumus sum atau summary. Gunanya untuk apa? Untuk menghitung total nilai yang sudah kita masukkan. Untuk penulisannya, kalau kalian ini ingin menulis rumus, selalu diawali dengan sama dengan. Nah, baru kalian tulis rumusnya pakai tanda kurung buka. Lalu kalian di sini bisa menuliskan angka awal kalian mau menghitung. Di sini misalnya di angka sini nih yang 80, ini kan kolom E baris ke-6, berarti kita tulis di sini E6. Nah, di sini kan keselect nih. Tapi kalau misalnya mau lebih gampang, kita tinggal pencet aja di sini langsung, terus kita tarik ke sini gitu. Jadi di sini langsung kepilih E6 sampai H6. Kalau sudah rumusnya ditulis, kita tutup kurungnya. Lalu kita lihat di sini sudah dihitung ya, jumlah datanya ada 225. Nah, untuk ke bawahnya kita lakukan hal yang sama seperti yang rumus di sini. Tapi untuk mempersingkat waktu, kalian bisa tinggal drag ke bawah aja. Nah, di sini rumusnya itu langsung tercopy ke bawahnya. Jadi kayak ini misalnya tadi di N6, ini E7, E8, E9, E10. Nah, lanjut kita ke mencari rata-rata. Di sini rumus yang kita pakai adalah
average sama seperti tadi cara penulisannya, di awal jangan sama dengan, terus kita ketikkan average. Nah, lalu kita select yang mau kita cari rata-ratanya. Kalau sudah ditutup kurungnya, nah average ini untuk mencari rata-rata. Jadi misalnya meskipun di sini ada kolom yang kosong, tapi yang akan dicari rata-ratanya itu berdasarkan angka-angka yang ada, bukan berdasarkan jumlah kolomnya. Jadi misalnya di sini ada yang terisi itu ada 80, 70, dan 75. Kan berarti ada 3 kolom kosong. Ada 3 kolom yang terisi. Nah, average-nya akan mencari berdasarkan 3 kolom yang terisi saja. Kolom yang kosong ini diabaikan. Jadi meskipun di sini cuma 2 nih, maka nanti hasil average-nya juga tetap akan cukup tinggi lah, lebih tepat, bisa dibilang. Kayak ini kan yang terisi cuma 2, tapi dia nggak sejelek itulah gitu rata-rata nilainya, karena yang di sini kita kosongkan. Tapi beda ceritanya kalau misalnya di sini kita kasih nilai 0. Nah, maka di sini hasil average-nya akan lebih kecil, sama lebih seimbang juga untuk yang kayak yang full ini. Cuma karena di sini kita mau cari data kosong kan, jadi yang 0 ini kita kosongin aja. Lalu mencari nilai minimal. Seperti tadi tinggal kita tulis min. Lalu kita select kolom yang ingin kita jadikan untuk pencarian nilai minimalnya. Nah, jadi di kolom ini nih nanti yang kita select, nanti kolom-kolom yang terisi ini 80, 70, dan 75 akan dicari mana yang nilai yang paling kecil. Lalu keluar di sini nilainya 70, benar, ini 70 yang paling kecil. Terus ini drag aja ke bawah untuk rumusnya biar yang di bawahnya mengikuti. Lalu max. Sama seperti penggunaan min, max juga cara penulisan rumusnya sama. Hanya bedanya untuk max ini kita yang dicari adalah nilai yang paling besarnya, nilai tertingginya. Max. Lupa. Jangan lupa pakai kurung buka, diawali dengan kurung buka dan diakhiri dengan kurung tutup. Karena kalau saya nggak diakhiri dengan kurung tutup nanti nggak kebaca lah. Nah, kan kelihatan di sini nilai tertingginya itu 80. Lalu rank. Nah, untuk rank ini kita tinggal tulis dulu rank. Lalu angkanya yang mau kita jadikan acuan untuk menjadi tolak ukurnya lah gitu. Di sini kita pakai yang ini nih, yang total nilai, karena di sini kan kelihatan jelas mana yang paling kecil sama mana yang paling besarnya. Kalau di sini kan rata-ratanya karena tadi ada yang ada kolom yang kosong, dia kurang mewakilkan lah untuk dijadikan tolak ukur untuk kita cari rankingnya. Nah, misalnya ini kita dari I6, terus di sini kita pakai dolar dolar 6, pakai titik 2, dolar I, dolar 10, tutup. Nah, kenapa di sini kita pisahkan yang I6 dan yang pakai dolar I sama dolar 6? Karena I6 ini sebagai angka yang mau kita bandingkan, dan yang pakai dolar ini adalah angka perbandingannya. Jadi di sini nanti kayak misalnya si I6 ini 225 akan dibandingkan satu-satu dengan angka-angka yang ada di kolom yang warnanya hijau ini. Terus dicari dia itu sebenarnya urutan yang keberapa dibanding angka-angka yang ada di bawah sini. Gitu. Kan di sini kelihatan nih dia Fitri ini ranknya rank 4. Terus kita drag ke bawah, lalu kelihatan di sini ranknya diurutkan 1, 2, 3, 4, 5.
gitu untuk melihat rankingnya. Lalu jumlah data. Untuk menghitung jumlah data kita pakai count. Nah, kita hitung dari seperti tadi juga, dari sum sampai max kita pakai sama ininya, caranya cuma beda rumusnya aja. Nah, di sini kelihatan angkanya 3, maksudnya adalah jumlah data yang ada. Jadi misalnya tadi kita ngedrag dari sini sampai sini, dia akan ngitung kolom mana aja yang ada datanya. Dan kita drag lagi ke bawah. Lalu di sini kita pakai untuk mencari data kosong itu pakai count blank. Nah, jadi yang dihitung itu kebalikannya dari count yang tadi. Kalau count itu dia ngitung kolom mana aja yang ada datanya, kalau count blank ini dia nyari kolom yang datanya tuh nggak ada. Kita langsung tulis saja count blank. Di sini kita select kolomnya. Kalau udah, nah dia akan ngebaca di sini yang kolom kosongnya atau data kosongnya itu cuma 1. Terus kita drag lagi ke bawah nih, kalau nggak ada dia akan 0. Ini juga benar ada 2. Lalu yang terakhir kita akan menggunakan count if untuk mencari pelajaran yang lulus. Nah, count if bedanya sama count, yaitu untuk kalau count if itu ada syaratnya. Nah, misalnya kita di sini mau naruh syarat untuk pelajaran yang lulus itu minimal di atas 70. Nah, nanti dia akan ngebaca pelajaran mana aja yang dari data, misalnya kita select dari sini sampai sini, kita nanti dia akan ngelihat mana yang nilainya di atas 70 gitu. Kita di sini pakai 74 deh, atau enggak lebih dari sama dengan. Ini untuk range-nya. Lalu setelah selesai masuk ke kriterianya. Untuk kriteria itu dipakaikan kutip 2 seperti ini. Misalnya di sini kriterianya kita lebih dari sama dengan 75. Nah, maka di sini akan terbaca 2 mata kuliah yang lulus, yaitu 75 dan 80 untuk mata kuliah PIK dan matematika. Terus kita drag lagi ke bawah, nanti dia akan membaca mata kuliah mana aja yang lulus gitu teman-teman. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa kontak saya atau kalian tinggal kontak aspraknya masing-masing untuk menanyakan perihal materi hari ini atau pertemuan kali ini. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.